Kapolri Jenderal Idham Aziz meminta terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba atau terpidana mati kasus narkoba untuk segera dieksekusi. Hal itu dilakukan agar tindakan eksekusi menjadi contoh bagi yang berniat untuk menyalahgunakan berpikir dua kali dan memberi efek jerah. Berikut pernyataan Kapolri. Saya barusan dilaporin di narkoba. Dalam kurun 2020 ini aja kurang lebih sudah ada 100 yang divonis mati para narkoba seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan cepat dieksekusi itu. Ya, seperti itu biar jadi orang jerah. Di Filipina presidennya langsung turun tangan untuk menyerang. Nah, itu tadi pernyataan Kapolri agak keras sebetulnya ya. Pak Benny mendengarnya gimana, Pak? Ya, agar cepat dieksekusi gitu. Satu, menunjukkan ketegasan. Yang kedua, beliau sadar betul dampak dari narkoba, mengancam anak cucu kita. Oke. Tentunya itu menghancurkan bangsa. Beliau memang juga berpikir mengancam anak cucu beliau. Kita berharap bonus demografi bisa kita nikmati. Tetapi ancaman yang paling serius dari bonus demografi adalah kerusakan generasi karena narkoba. Karena tadi kerusakan kesehatan mengakibatkan anak-anak ini tidak bisa bersaing lagi dengan mereka yang sehat atau bersaing lagi dengan negara lain. Ya, ini kalau kita bicara soal penegakan hukum, ini kan ada istilahnya due process of law atau crime control gitu kan. Nah, ini apa yang bermasalah? Apakah karena kita dalam kasus narkoba ini terlalu mindsetnya itu ke due process of law itu sehingga ini jadi berlarut-larut, atau gimana Pak Benny melihatnya? Undang-undang sebenarnya sudah mengatur secara rigidnya apa yang harus dilakukan instansi-instansi terkait. Kemudian dari prosedurnya, mekanismenya, tetapi dalam prakteknya. Ini saya garis bawahi. Sebetulnya undang-undangnya itu sudah, boleh saya sebut tidak ada celah. Sebetulnya masih ada. Masih ada. Kalau boleh saya katakan. Jadi implementasi dari undang-undang itulah yang kemudian bermasalah karena salah satu diantaranya adalah penafsiran pasal, pemahaman tentang undang-undang yang menurut saya belum sama. Artinya penegak hukum juga harusnya apa istilahnya, harus belajar lagi dalam tanda kutip agar punya kesamaan penafsiran? Atau bisa karena pasalnya sendiri bermasalah. Artinya begini, multitafsir. Sebagai contoh begini, seorang penyalahguna kalau terbukti dia hanya penyalahguna, maka dia berhak atas rehabilitasi. Ya. Pasal 127. Ya. Nah, pasal lain bunyinya, barang siapa memiliki narkoba dalam dihukum. jumlah tertentu. Dihukum. Perbedaan penafsiran ini yang kemudian waktu itu kami ajukan ke MA untuk dapat petunjuk. Keluarlah surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur kalau orang itu ditangkap, tes urin positif, barang bukti ada padanya sebatas konsumsi sehari untuk dia sendiri, tidak termasuk dalam jaringan, kemudian sudah di asesmen, maka itu masuk kategori penyalahguna. Inilah yang menjadi pedoman para hakim untuk memvonis. Praktek di lapangan tidak. Kami menangkap 2 pilot, satu di Makassar, satu di Surabaya. Yang di Makassar vonis rehab, yang di Surabaya vonis hukuman 1 tahun penjara. Ini artinya masih ada perbedaan persepsi dari aparat penegak hukum tentang bunyi pasal tadi. Bahkan ada yang menyalahgunakan. Mau nggak saya tambahin pasal 127 supaya direhab. Nah ini masalah juga. Jadi dalam revisi undang-undang yang sedang diusulkan di DPR, tentunya multitafsir ini bisa segera di-clearkan sehingga penanganan narkoba ini bisa. Setuju bahwa penafsiran harusnya sama, semua penegak hukum dari Polri, jaksa sampai hakim mestinya juga dia punya satu penafsiran yang sama. Itu ngomong yang tadi misalkan menawarkan pasal yang lain itu, ini berarti masih di tingkat penyidik kan? Berarti di Polri ini.
Polri, dan jaksa. bahkan ketika di sidang pun, penuntutan pun pernah terjadi. Pernah terjadi di situ? Karena menghadirkan seorang ahli. Oke. Ini artinya penegak hukum pun tergoda juga gitu dengan uang narkoba dalam tanda kutip ya. Karena uang narkoba besar sekali yang saya tahu. Betul, justru menurut kami kasus narkoba ini kasus yang sangat rentan godaan uang. Karena memang uangnya besar. Bisnis ilegal yang paling menghasilkan uang itu narkoba. Bukan penyelundupan rokok, berlian, kemudian senjata. Tapi dari hasil penelitian di dunia ini, narkobalah yang menjadi sumber dana ilegal yang paling besar. Oke. Nah, oleh sebab itu dengan kekuatan pendanaan itulah oknum-oknum ini bisa dibeli, bisa dipengaruhi untuk membackup mereka atau untuk melindungi mereka. Oke. Nah, ini kalau bicara soal eksekusi mati, ini kan bagi para bandar dalam tanda kutip ya. Tapi penafsiran soal bandar juga mungkin jadi diskusi banyak orang lah sebetulnya. Ada misalkan yang mereka memang membawanya banyak, tapi sebetulnya dia bukan bandar tapi cuma kurir. Misalkan disuruh bawa memang sejumlah narkoba gitu kan. Nah, ini gimana sebetulnya Pak Ben? Ya, Artinya gini, kalau yang ditangkap itu cuma kurir-kurirnya, memang dia membawa banyak dan hukum ditafsirkan kalau bawa banyak bandar kan? Betul. Tapi dia sebetulnya bukan produsen, bahkan dia cuma sekedar membawa. Ya. Kan artinya tidak selesai sebetulnya. Betul. Jadi dalam penyidikan atau pengungkapan suatu sindikat, dari situ kita harus bisa mengungkap dari hulu sampai hilir. Oke. Dari si pemakai terus secara bertangga sampai dengan sumbernya. Oleh sebab itu Undang-Undang Narkotika ada pasal yang mengatur. Pasal 75 itu mengatur tentang pertama, undercover buy. Saya bisa menyamar sebagai seorang pembeli untuk nanti saya tahu tangga berikut dari jaringan ini siapa. Kasus lain nggak boleh, ini hanya narkoba. Kedua, ada kewenangan lain yang namanya control delivery. Jadi narkoba ini masuk Indonesia di bandara, bukan langsung ditangkap. Kemana kamu perginya? Telusuri sampai si penerima. Oke. Kasus Freddy Budiman, kami bekerja sama dengan BNN-nya China, berhasil akhirnya via China menangkap pemilik. Oh. Karena tadi kontrol delivery, begitu masuk di pelabuhan kita diemin, terus kita monitor terus sampai dengan keluar, sampai di jalan menuju gudang kita tangkap. Dari situlah kemudian terungkap, oh ke China-nya hubungan dengan ini. Oke. Data ini kita berikan ke via China, kemudian akhirnya bisa diungkap, Oke. ditangkap pemilik. Ya. Nah kemudian persidangannya mereka-mereka yang di sini di BAP oleh aparat di sana untuk bukti sidang Sebagai di sana. bukti di sana. Ya. Oh, oke. Jadi memang dari dulu sampai produsen sampai dengan konsumen. Oke. Ini mata rantainya. Kalau tadi disampaikan tentang kurir, memang saya sangat prihatin. Banyak kurir-kurir yang awalnya dijebak diperdaya. Tidak tahu isi koper itu apa, cuman dititipin, ketika dibuka isinya pakaian, ternyata di dinding koper itu berisi narkoba. Tapi kemudian kebanyakan setelah 1, 2, 3 kali keenakan, dibuka dan tahu, akhirnya dia ikut dalam sindikat. Dan ketika nanti berkembang, dia pun akhirnya jadi koordinator kurir. Oke. Jadi karirnya seperti itu yang kami temukan. Pak Beni, ini dengan banyaknya kasus narkotika, terus kemudian banyak terpidana mati, kasus narkoba, Anda setuju bahwa eksekusi itu harusnya dilakukan karena itu konstitusional, gitu, dan tidak perlu ditunda. Ya. Baik, Pak Beni terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Morning Talks.